Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis yang ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari kita bacakan hadisnya ya. Sebentar, ini jadi kecil. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'inda. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa may yasta'fif yu'ifahumullah wa may yasta'fif yu'iffuhullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id, bisa ditampilkan? Belum share screen-nya. Dari Abu Sa'id, nama aslinya Sa'ad bin Sinan. Nama orang Arab tuh pendek ya. Namanya Sa'ad, Ali, terus siapa lagi? Umar, cuman 3 huruf. Ayahnya bernama Malik, kakeknya bernama Sinan. Dan Malik ini juga sahabat. Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhuma. Kunyah beliau Abu Sa'id. Al-Khudri, disebut Al-Khudri karena beliau berasal dari Bani Khidrah. Salah satu di antara suku Khazraj yang ada di Madinah. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri adalah penduduk asli Madinah. Anna nasan minal ansar, ada beberapa orang di kalangan Ansar. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka. Thumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian dia minta lagi. Fa'atahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Subhanallah, hatta nafida ma'inda, sampai semua yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam habis. Ngasih itu sampai duit entek, Pak. Atau kalau dulu punyanya makanan ya dikasih sampai makanan di rumah beliau itu habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan semua yang beliau punya. Yang tentu saja yang dimaksud di sini adalah harta yang liquid, yang cair. Kalau harta yang properti, rumah, tidak mungkin dikasihkan ya. Tapi yang liquid kayak tabungan, uang, makanan, ketika ada orang minta dikasihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu beliau mengatakan, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu ankum." Kalau saya punya harta, aku tidak akan simpan dari kalian. Aku nggak akan simpan, akan aku sampaikan, akan aku berikan semuanya. Dan itulah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua harta yang beliau miliki tidak ada yang disimpan. Kita akan lebih pintar nyimpan daripada memiliki, daripada memanfaatkan ya. Sehingga punya sesuatu itu disimpan aja, nggak pernah dimanfaatkan. Di lemari itu Masya Allah, Tupperware-nya Pak, Masya Allah. Disimpan aja. Disimpan atau dimanfaatkan? Simpan Pak ya. Oh, suaminya mau pakai dimarahi. Sehingga cuma ditumpuk. Masya Allah. Pinter nyimpen tapi nggak pinter pakai. Coba saya tanya, di rumah Pak Doso ya, gelas yang biasanya dipakai untuk minum sehari-hari berapa Pak? 2 atau 3 gitu kan? Kotor, dicuci. Piring juga begitu kan Pak? Nggih. Di rumah Pak Sidik piring yang dipakai sehari-hari berapa? Hanya 2 orang. Hanya 2 orang itu cukup hanya piring 2. Kotor, cuci. Kotor, cuci kan gitu ya. Sementara yang disimpan oleh ibu berapa lusin Pak? Wah ini alasannya kan untuk pengajian ya. Untuk pengajian RT setahun sekali ya. Jadi kadang kita memiliki sesuatu yang jumlahnya banyak, tapi hanya kita simpan, sementara yang kita pakai hanya sedikit. Kita punya baju itu paling yang kita pakai sehari-hari 5 setel. Rusak, kotor, cuci, diulang lagi gitu kan. Sementara yang ditumpuk di lemari berapa? Sak lemari. Sehingga kalau bicara mesin gitu kita ini nggak efisien Pak ya. Residunya banyak. Sisanya lebih banyak daripada yang kepakai. Berbeda dengan orang masa silam. Memang kalau menjadi seperti Nabi nggak mungkin. Karena Nabi SAW tidak punya karakter nyimpen. Sehingga apapun yang beliau punya, kata beliau, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apapun harta yang saya punya, aku nggak nyimpan. Semua saya serahkan kepada kalian, dimanfaatkan untuk beliau dan keluarganya. Kalau masih ada sisa, disedekahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khair dalam hadis ini maknanya adalah harta. Karena di antara makna khair dalam Al-Quran itu artinya harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap al-khair sangat mencintai. Dan yang dimaksud al-khair di surat Al-Adiyat ayat 8 ini adalah harta. Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan al-khair karena harta itu banyak kebaikannya untuk aktivitas manusia. Makanya tidak boleh disia-siakan, tidak boleh cuma ditumpuk. Berarti tumpuk, koleksi lagi, tuku meneng ya. Kadang satu orang ya, satu nyawa itu rata-rata di tempat kita punya berapa sepatu? Minimal 2 ya, kiri dan kanan. Punya berapa setel? Kadang di garasi itu ya, ada sepatu, satu orang satu nyawa, itu punya 5-6 setel. Sesuai hari ya. Setiap hari ganti. Sandal berapa sandal? Satu yang nggak bisa dipakai satu. Minimal 2 ya.
Karena kita begitu cinta harta, sehingga harta itu cuman pinter kita simpen, tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Dan perlu diingat, apa yang disimpan itu belum jadi rizki. Hakikat rizki itu apa sih Pak? Yang kita makan sampai habis. Nabi SAW pernah mendefinisikan rizki seperti ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah membaca di sini cerita Abdullah bin Syikhir. Abdullah bin Syikhir menceritakan, intahaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Aku pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang membaca firman Allah, alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba menumpuk harta telah membuat kalian lalai. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam. Manusia selalu mengatakan, mali, ini adalah hartaku. Ini adalah propertiku. Wa innama laka min malika. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, ma akalta fa'afnaita, apa yang kau makan sampai habis. Au ma labista fa'ablaita, apa yang kamu pakai sampai rusak. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau yang kau sedekahkan sehingga abadi sampai kiamat. Itulah hakikat dari harta yang sebenarnya yang dimiliki oleh manusia. Apa yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, yang kau sedekahkan sehingga pahalanya abadi sampai kiamat. Sementara apa yang kau simpan belum tentu jadi rizkimu. Karena cuma nyimpan, Pak. Ada orang yang punya duit banyak tapi cuma ditaruh di rekening. Termanfaatkan nggak itu? Tidak, hanya ditaruh di rekening ya. Sampai dia gunakan. Selama tidak dia gunakan, belum menjadi jatah rizkinya. Sehingga dia mendapatkan, dia simpan lalu mati. Maka orang semacam ini bertanggung jawab di akhirat terhadap hisab bagaimana cara dia mendapatkan harta, padahal belum tentu dia dapat manfaatnya. Dan itu banyak di sekitar kita. Saya tidak bicara yang hadis tadi ya, kita sudah ganti hadis. Rasulullah SAW menyampaikan hakikat dari rizki manusia itu apa sih? Makanya bisa jadi ada orang penghasilannya banyak, pendapatannya banyak, tapi rizkinya sedikit. Kok bisa Pak? Contoh ya, duitnya oke ya. Duitnya banyak, hartanya banyak, tapi orangnya sakit-sakitan Pak. Sehingga mau makan ini, pangapunten kolesterol. Yang ini, jenengan kan punya gula, enggak boleh. Kalau yang ini, Bapak itu loh jantungnya rusak. Jantungnya rusak mati ya. Bapak itu lemah jantung. Ini tidak boleh. Kalau yang ini gimana? Yang ini asam urat. Sehingga uang dia banyak, tapi dia nggak bisa mengkonsumsi apapun. Makanan yang enak Pak. Akhirnya, ya terus piye sing iso tak pangan apa? Air putih saja. Bapak hanya boleh telo sama air putih, tambah ini sudah. Makanannya ditakar sedikit, nggak boleh banyak. Mau jalan-jalan sirai mumet. Apalagi kena penyakit-penyakit yang lain. Sehingga, Masya Allah, jelas ada banyak orang yang dia itu kemampuan dia dalam menikmati dunia dibuat sedikit, dibuat lebih kecil, dibatasi oleh Allah Ta'ala dengan batasan yang banyak. Makanya cara Allah Ta'ala mencabut nikmat hamba itu tidak hanya dengan nikmat itu hilang. Misalnya kebakaran atau rusak, tidak. Bisa jadi tetap dimiliki oleh orangnya, tapi dia nggak bisa memanfaatkan.
Ada orang kaya duwe mobil ra iso nyetir. Begitu nggak ada supir, ya melongo Pak. Mobilmu gak apa? Ya dimong dilapi tok tiap hari. Wong dia nggak bisa pakai. Ada orang yang punya harta, dia punya banyak fasilitas, tapi rumahnya tidak bisa dia manfaatkan. Kenapa? Rumah saya jauh Mas. Yang satu ada di puncak Kaliurang. Buat villa di sana atau villa. Orang Jakarta itu punya banyak villa di Bogor. Awalnya ketika memiliki, Masya Allah, seneng ya, dikunjungi tiap pekan. Lama-lama bosan karena kena macet Pak. Berangkat Jumat sore, Ahad pagi sudah harus pulang. Kalau enggak, kena macet dia. Terus siapa yang tinggal di villa itu Pak? Pak Bon. Itu rezekinya Pak Bon. Dia yang memiliki, dia yang mengupayakan, tapi yang menikmati orang lain. Nggih, Pak. Padahal orang kalau punya 5 rumah, mungkin nggak dalam semalam ditiduri semua. 2 jam pertama di rumah A, 2 jam berikutnya di rumah B, genep 10 jam, berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Punya 5 rumah. Yang akan dia nikmati hanya satu ruangan kamar yang ada di salah satu rumah. Jadi beliau menceritakan realita yang ada di tengah umat manusia, hakikat dari harta yang dimiliki orang ya kayak gini ya. Tapi saya tidak mengatakan berarti kita tidak boleh nyimpen harta Pak. Saya tidak mengatakan demikian. Nyimpen harta boleh dan Nabi SAW juga tidak melarang nyimpen harta. Tapi pikirkan bahwa dalam urusan harta manusia akan ditanya oleh Allah 2 hal. Min ainaktasabah wa fima anfaqah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Kaki seorang hamba enggak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Apa saja itu? An umrihi fima afna. Dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Umur itu sama dengan waktu. Wa an ilmihi fima fa'al. Dia akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Wa an jismihi fima ablah. Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang jasadnya, badannya. Untuk apa kok sampai rusak? Karena badan ini dibiarkan saja rusak. Mau dipakai aktivitas maupun dibiarkan saja, yang namanya badan manusia itu pasti apa Pak? Mengalami penurunan. Orang tua makin seger atau makin loyo? Makin loyo. Dan Allah akan bertanya, kamu saya kasih fisik yang sehat. Waktu kamu seger itu kau pakai apa? Ya Allah, saya gunakan untuk mancing ya Allah. Untuk pit-pitan. Habis hanya untuk melampiaskan hobi. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, coba kita lihat di sini, manusia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan. Berarti ada 2 pintu. Pintu masuk dan pintu keluar itu ditanya. Maka kalau ada orang punya harta, dia kerja lalu dapat harta, pasti nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Meskipun belum tentu dia dapat manfaatnya. Gitu Pak. Artinya begini Pak. Kalau kita capek, setelah capek kita diminta untuk bertanggung jawab atas kerja itu. Tapi kita tidak mendapatkan hasil dan manfaatnya. Kira-kira Pak, dengan logika sederhana, mau nggak Pak kita kayak gitu Pak? Mau nggak Pak? Nggak mau ya? Lah ngapain? Sudah capek, diminta tanggung jawab, belum tentu dapat manfaat. Wes kadung kesel,
tidak dapat apa-apa. Ya kalau logika sederhana kan ngapain kayak gitu. Artinya jika kita merenungkan hal ini dengan sederhana saja, ngapain ada orang yang jungkir balik pontang-panting sampai meninggalkan kewajiban sebagai muslim karena ngejar dunya sementara dia belum tentu bisa memanfaatkan. Nah, itulah renungan yang bisa kita hadirkan pada diri kita. Bukan berarti hadis ini melarang Anda untuk kerja, bukan berarti melarang kita untuk nyimpen harta, bukan. Tapi pikirkan ketika kita capek bekerja nyimpen harta sementara kita tidak bisa memanfaatkannya, ya, nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Ada seorang teman yang cerita kayak gini. Beliau ini hobi bulu tangkis dan teman bulu tangkisnya itu banyak pejabat. Ya kalau boleh saya sebut ya pejabat di daerah kita lah. Ya. Ini di mana ini? Sleman Ngaglik. Di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Minomartani. Baik. Lalu beliau pernah cerita, ada salah satu pejabat yang baru saja beli mobil mewah. Pokoknya mobil mewah. Nah beliau iseng tanya, loh kok nembih tumbah saat ini gitu Pak? Kok baru beli sekarang? Lalu beliau sampaikan, iya kemarin selama saya masih tugas saya nggak berani. Sekarang saya sudah pensiun, saya baru berani beli. Masya Allah. Kenapa dia nggak berani beli mobil mewah saat masih aktif? Ya kita paham ya, khawatir nanti tidak diaudit dan seterusnya, sehingga bisa ada masalah ketika harus berurusan dengan hukum di negara kita. Akhirnya dia diempet Pak, itu keinginan itu diempet, ya, ditahan, sabar orang ini, nunggu sampai pensiun. Saya mikir waktu dapat cerita itu, andaikan dia sehari sebelum pensiun mati itu terus piye? Mati sehari sebelum pensiun. Habis dikelompok nol, kemudian dia tahan, jangan sampai kelihatan. Begitu nanti ketika pensiun, mau digunakan. Sehari sebelum pensiun mati. Dia pasti akan mempertanggungjawabkan, padahal belum tentu bisa memanfaatkan. Itu contoh ya. Yang namanya ngambil harta orang itu kan jangan sampai ketahuan. Apalagi kalau matanya banyak. Ya. Makanya dia rahasiakan serahasia-rahasia mungkin. Baru ketika pensiun itu berani untuk membelinya. Yaitu kurang lebih contoh. Kadang ada orang yang memperjuangkan sesuatu itu sampai dia harus menahan dirinya untuk tidak bisa memanfaatkannya hingga di usia tertentu. Baik, kembali ke Riyadhus Shalihin. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang yasta'fif, menjaga kehormatannya, maka Allah Ta'ala akan jaga kehormatannya. Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Berusaha menjaga kehormatan maksudnya gimana Pak? Dia berlatih untuk tidak meminta-minta. Dia berlatih untuk menjaga kehormatan dirinya. Istighfaf, menjaga kehormatan itu ada dua. Jadi ifah itu ada dua. Ifah itu artinya apa? Ifah artinya kehormatan. Kehormatan yang disebut dengan ifah itu ada dua. Yang pertama kehormatan terhadap harta. Sehingga dia tidak meminta-minta. Ora gawene mong nyadong terus di sini utang, di sana utang. Mepet ning tonggone utang. Kemudian tiba-tiba datang utang, maka orang akan kehilangan kehormatannya. Dia akan menanggung rasa malu yang besar ketika hobinya
senengane ngutang. Apalagi kalau sampai tingkatan ngambil harta orang, ya. Ngumpulno arisan, ngilang. Yang kedua, kehormatan terhadap masalah kemaluan. Kehormatan terhadap apa ya? Apa nyebutnya yang lain? Bukan cuma kemaluan. Terhadap pergaulan gitu aja. Terhadap pergaulan. Dia bisa menjaga diri, tahu batasan laki dan perempuan, sehingga selalu menjaga auratnya, bisa menjaga pergaulannya dengan baik. Itulah yang disebut dengan iffah. Ada dua iffah ini. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang berusaha untuk belajar menjaga kehormatannya, yu'iffahullah, maka Allah akan jaga kehormatannya. Dan salah satu di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf, dan penjagaan kehormatan. Sebab kehormatan itu salah satu kekayaan terbesar manusia di tengah masyarakat. Dia akan disebut sebagai bagian elemen masyarakat yang normal apabila terjaga kehormatannya. Sebaliknya orang akan disebut orang yang berpenyakit sosial kalau dia tidak bisa menjaga iffah. Kampung itu kalau sudah punya label yang label itu menunjukkan makna penyakit sosial, itu jadi nggak bagus. Mau kemana Pak? Arab jalan-jalan. Kemana? Sarkem. Kalau nyebut ini saja ya, kalimat ini kesannya gimana Pak? Ya. Coba jenengan mau kemana? Jalan-jalan kemana? Kerajaan. Alhamdulillah kan? Nggih. Apik mboten? Tergantung di sana ada apa. Tapi kalau jenengan mau kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Menyebut nama saja, karena ini penyakit sosialnya ada di situ, sudah memberikan kesan yang nggak baik. Padahal orangnya mau ke stasiun. Nanti lewat mana? Lewat Sarkem. Ke stasiun Pintu Selatan kan harus lewat Sarkem, Pak. Kalau nggak bisa, kalau nggak lewat situ nggak bisa. Lah bolak-balik rono kok ya Pak. Sebab stasiun Tugu Pintu Selatan hanya bisa lewat jalan Pasar Kembang. Baik. Jadi ketika ada orang yang punya penyakit sosial, termasuk kampung yang punya penyakit sosial, ifahnya itu hilang, kesannya jadi selalu kesan buruk. Kesannya selalu kesan buruk. Contoh negara yang menjadi pusat judi itu mana? Makau ya, Makau misalnya. Makau. Ada TKW ya, yang tinggal di Hong Kong. Itu tanya, boleh nggak ke Makau? Lu ngopo kok ke Makau? Hong Kong sama Makau kan tetangga Pak ya. Cuman tinggal pesawat pendek aja, itu nggak jauh ya. Kenapa harus ke Makau? Itu kan tempat jelek gitu ya. Orang sudah mengenal yang namanya Makau ya, tempat yang nggak karuan, dan memang sumber pendapatan negaranya dari situ. Karena negara yang paling gampang diakses dari Hong Kong, ketika mereka sudah habis masa visa kerjanya, untuk memperbarui kan harus keluar dulu. Itu yang paling gampang ke Makau. Meskipun tujuannya mubah, hanya sebatas mencelok sebentar terus balik lagi ke Hong Kong. Itu ada kesan yang nggak bagus, mengingat tempatnya punya penyakit sosial. Iffah itu mahal harganya. Karena itulah kita perlu belajar untuk menjaga iffah, agar status kita sebagai manusia masih dinilai sebagai orang yang manusia normal, yang terjaga kehormatannya. Baik, kita lanjutkan. Wa may yastaghni yughnihillah.
Dan barang siapa yang berlatih untuk menjadi orang kaya, yughnihillah, maka Allah Ta'ala akan berikan kekayaan baginya. Baik, ini saya terjemahkan umum saja ya. Nanti coba kita lihat lebih detailnya. Al-ghina artinya apa? Orangnya namanya ghani. Ghani artinya apa? Kaya. Ini lawan dari kata al-faqru. Lawan dari kata al-faqru adalah al-ghina. Dalam doa yang tadi dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Dalam doa yang lain, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Beliau pernah berlindung kepada Allah dari al-faqr dan minta kepada Allah al-ghina. Beliau minta al-ghina dan berlindung dari al-faqr. Terus artinya apa, Pak? Al-faqr ini artinya haja. Selalu merasa butuh. Sedangkan al-ghina lawan dari faqr artinya cukup. Ini butuh, yang ini artinya cukup. Karena itu orang kaya yang sejatinya adalah orang yang selalu merasa cukup. Nabi SAW mengatakan, innamal ghina ghinan nafsi. Hakikat dari kaya adalah kaya jiwa. Dan hukuman bagi orang yang tidak pernah puas terhadap harta disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan fakirnya itu ada di depan matanya. Duitnya wis oke, Pak, gajinya gede, tapi saya doyan duit wong liya. Hartanya banyak, gajinya besar, tapi masih serakah ingin mendapatkan harta orang lain. Ya, sampai ya ngeruk-ngeruk donyane orang lain, ngambil-ngambil harta orang lain. Berarti hakikatnya orang ini adalah fakir. Meskipun dia punya banyak harta. Baik. Karena itu makna wa may yastaghni, siapa yang berlatih untuk jadi orang kaya, artinya berlatih untuk selalu merasa cukup. Yastaghni, barang siapa yang berlatih untuk selalu merasa cukup. Yughnihillah, berlatih merasa cukup. Ini perlu latihan loh kayak gini. Enggak semua orang bisa. Ada model orang itu Masya Allah ya, gampang paidu. Karena saking gampangnya maidu sampai digelari paidi. Dan dia perlu berlatih untuk selalu merasa cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala akan yughnihillah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Sehingga jangan jadi orang yang gampang ngutang, jadi orang yang gampang pengen apa yang dimiliki orang, jadi orang yang gampang nyari barang di Shopee. Gaweane emang nek buka internet ku ya emang marketplace saja ya. Golek apa gitu. Nemu apa sing apik tuku, nemu apa apik tuku, tuku ae nggih. Baik, kita perlu berlatih untuk menjadi orang yang merasa cukup. Apa yang ada manfaatkan dengan maksimal. Jangan terlalu hobi numpuk barang. Nih. Lalu bagian yang akhir dari hadis ini, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang latihan sabar, Allah akan jadikan orang yang penyabar. Sebab yang namanya sifat sabar itu ada dua, ada yang gawan bayi. Gawan bayi itu bahasa Indonesia itu bawaan lahir ya. Karakter, saya tulis saja bawaan lahir. Memang orangnya itu penyabar Mas. Mbok diseneni kaya apa ya guyang-guyu ae. Orangnya memang karakter penyabar. Hampir tidak pernah kita jumpai orangnya emosi, penyabar. Dan ada yang kedua, aslinya dia itu keras. Ya, pemainnya Jawa Timuran gini. Aslinya keras,
Tapi karena dia belajar sabar, kemudian ketularan jadi sabar. Itu yang dimaksud dengan yatasobbar. Sabar hasil belajar. Ya. Wong Jawa Timur suwe ning Jogja, akhirnya jadi wong Jogja. Hah? Karena KTP-nya pindah, Pak. Atau misalnya dia berasal dari daerah mana. Kadang tempat itu bisa mempengaruhi. Kerjaannya di mana? Terminal. Biasanya kan karakternya jadi terpengaruh ya. Karakter terminal. Karakter jalanan. Dengan karakter masjid. Sama tuh beda? Beda. Maka lingkungan itu bisa memberikan pengaruh terhadap watak dan karakter. Ada orang yang aslinya baik, tapi karena lingkungannya buruk, jadi ketularan buruknya. Makanya salah satu di antara cara untuk membentengi diri adalah carilah lingkungan yang baik, agar kau bisa memiliki karakter yang baik. Sabar hasil belajar inilah yang dimaksud dalam hadis dengan kalimat yatasobbar. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah jadikan dia sebagai penyabar. Yusabbirhullah. Maka Allah akan jadikan dia sebagai orang penyabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an. Dan tidak ada anugerah yang diberikan kepada seseorang khairan yang lebih baik wa ausa dan lebih luas manfaatnya minas sabri daripada sabar. Karena yang namanya kerja itu butuh sabar. Ibadah butuh sabar enggak, Pak? Butuh sabar. Kerja butuh sabar. Semua aktivitas baik butuh sabar, sebab orang kalau enggak sabar ketika beraktivitas baik, gampang mutung. Kajian butuh sabar. Pray tetap teko. Meskipun libur tetap datang. Iya, karena ada uzur misalnya. Atau sabar mendengarkan, ya. Ngantuk-ngantuk ya tetap tahan, ya. Jangan sampai tidur. Ya. Dan orang kalau ngantuk ketika kajian itu kan bolak-balik nyawang jam. Ya. Kapan rambungnya. Tersiksa sekali kan kadang. Kenapa kok tersiksa? Pengen geblak masalahnya. Ya. Pengen kelekaran, tidur. Tapi dia tahan diri dengan ngantuk itu. Baik. Tapi ketika dia tetap sabar, insya Allah ada hasil. Sampai ada pepatah mengatakan, man sabara dhafara. Siapa yang sabar, dialah yang akan menang. Siapa yang sabar, dia akan menang. Karena itu, salah satu di antara doa orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, tumpahkanlah sifat sabar kepada kami. Afragha yufrighu, itu menuangkan. Afrigh alaina sabra. Berikanlah sifat sabar kepada kami. Karena dengan sabar itulah seorang hamba menjadi lebih kuat mentalnya, lebih tahan menghadapi aneka ujian, sebab yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Dan itu butuh latihan. Maka ada sebagian orang yang karakternya kurang sabar, insya Allah bisa menjadi penyabar kalau dia mau serius belajar dan berlatih. Wallahu ta'ala alam. Pun cekap? Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu ya. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Mikrofon nonton. Silakan ya, ke belakang dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz untuk tanya, tapi mungkin agak sedikit di luar tema, tapi mungkin juga ada hubungannya tentang umur. Kalau ada orang yang usianya sudah lanjut, mungkin udah 80-an ya, terus dia sudah buyuten ya. Jadi selama hidupnya dia juga tidak menjalankan sholat, bahkan mungkin Al-Fatihah pun tidak hafal. Terus sekarang putranya ada yang sadar mau mengajari ibunya untuk sholat, itu gimana caranya Ustadz? Apakah harus cukup mengikuti sholat anaknya atau seperti apa? Mohon nasihatnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadang ada orang yang lingkungannya itu Islam, tetangganya Islam, lingkungannya Islam, dekat dengan masjid dan seterusnya. Dan dia KTP-nya statusnya Islam, Pak. Tapi sama sekali nggak mau ibadah. Saya menjumpai orang seperti itu ya kalau nyebut nama kampung apa ya? Di kerajaan itu ada orang kayak gitu. Di kerajaan ya, di kerajaan. Sekarang mungkin usia beliau sudah 70 sekian dan itu sudah nggak bisa banyak gerak. Dulu masih aktif ya kadang ke sawah, kadang ketemu kita ya menyapa dan seterusnya. Hidup berdua dengan saudaranya. Yang satu rajin sholat jamaah, satunya nggak mau sholat. Yang satu hidup berdua, nggak punya keluarga yang lain, cuma berdua. Sama-sama lanjut usianya 70-an. Yang satu rajin sholat jamaah, 5 waktu itu selalu ada di masjid, di musola. Yang satunya nggak mau sholat. Dan saya minta kepada saudaranya, Mbok, dikongkon sholat. Ora gelem ya Pak. Raiso, alasannya aku raiso. Disuruh untuk dikir. Wes tak kongkon dikir Pak, tak suruh dikir. Jawabnya apa? Aku rong mati kok. Kon moco tahlil. Jadi dia kenal Pak, istilah tahlil itu dia kenal. Ini ku loh Mas, sudah saya kasih tasbih. Ayo moco dikir, diguang. Malah dibuang. Jadi dia memang memilih nggak mau. Lalu saya sampaikan ke saudaranya ini dan ada beberapa orang kerajaan. Nanti kalau mati seperti ini tidak boleh disolati. Tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Karena dia tidak muslim, ora tahu sholat. Bahkan mengucapkan la ilaha illallah itu tidak mau. Tapi KTP-nya Islam. Karena keluarganya keluarga Islam. Dan dia nggak kenal agama yang lain. Dia bukan penganut Nasrani, apalagi Yahudi. Dia lingkungan Muslim, keluarganya Muslim, tapi milih tidak mau untuk beribadah. Ya sudah, berarti memang dia tidak mau Islam. Pilihan dia itu tidak mau Islam. Dan sekarang sudah hanya tinggal berada di atas kasur, masih bisa ke kamar mandi, ya. Tapi disuruh sholat. Ini sudah detik-detik terakhir. Sampeyan arep golek apa? Wis urip ning donya rekoso, sudah enggak dapat apa-apa, mau dipertahankan apanya ini? Tinggal kesempatan terakhir. Sangat disayangkan kalau enggak menyentuh agama. Tapi memang milihnya ya milih enggak mau. Jadi memang ada orang yang meskipun sudah dapat pengertian, kadang dia milih enggak mau. Tertutup dari hidayah. Waliyadzubillah. Sangat disayangkan Pak ya. Jenengan kalau lihat rumahnya Pak, ya Masya Allah Pak. Ya menyedihkan karena beliau termasuk orang yang sangat membutuhkan. Nah kalau menjumpai seperti ini bagaimana? Pertama diajak untuk tobat. Yang penting bagian itu dulu. Karena palang pintunya adalah tobat. Begitu sudah tobat, dia mengakui kesalahan, dosanya dan punya keinginan untuk mohon ampun kepada Allah. Berarti dia sudah memasuki ruang baru. Kalau dia sudah taubat memasuki ruang baru, jika kasusnya adalah enggak pernah sholat alias dia non muslim meskipun KTP-nya Islam, minta dia ucapkan syahadat. Karena aslinya dia itu non muslim. Sebab dia enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah. Sudah? Selesai beliau mengucapkan syahadat, kemudian diajari untuk ibadah yang paling wajib yaitu sholat sebisanya.
Orang hafal Fatihah tidak bisa baca Allahu Akbar aja nggak bisa, mungkin bisa jadi. Baca Allahu Akbar. Mungkin salah dia dalam pengucapan takbir. Sebisanya. Alhamdulillah dia sudah tobat. Berarti sudah masuk ruang baru. Insya Allah dia muslim. Selanjutnya diajari sebisanya. Yang penting ada keinginan untuk mendekat kepada Islam. Mati dalam posisi ini muslim. Dan nanti ditangani secara Islam. Berat didoakan. Karena kalau sudah muslim, tinggal perbanyak mendoakan dia semoga mengangkat derajatnya. Kalau sudah muslim. Tapi kalau modal Islamnya sudah tidak ada, ya sudah tidak boleh didoakan. Derajatnya sudah nggak bisa mungkin diangkat. Nggak mungkin untuk diangkat. Makanya Abu Talib di detik-detik kematiannya didatangi Rasulullah SAW. Nabi SAW menawarkan apa kepada Abu Talib? Ucapkan saja satu kalimat. La ilaha illallah. Karena Abu Talib sejak lahir sampai mati itu nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Nggak pernah. Dan diminta itu nggak mau. Nabi SAW meminta kepada Abu Talib. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju bihalaka indallah. Wahai pamanku, ucapkan saja la ilaha illallah. Sudah, mengucapkan la ilaha illallah. Orang Arab apa sih susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Kalau orang Jawa kan mungkin ilate ketekuk dan enggak bisa mengucapkan kalimat Arab mungkin. Tapi orang Arab mengucapkan la ilaha illallah apa susahnya? Enggak ada. Paman ucapkan la ilaha illallah. Hanya dengan satu kalimat itu nanti paman akan saya bela di hadapan Allah. Nabinya SAW siap membela Abu Talib di hadapan Allah kalau Abu Talib berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Tapi enggak mau. Padahal Abu Talib begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Itulah hidayah, Pak. Mahalnya luar biasa. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjem. Kalau Allah enggak ngasih hidayah, orang tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Sampai akhirnya Abu Talib lebih milih agama Quraisy. Agama orang Quraisy ketika itu yaitu agama paganisme. Dan Nabi SAW sedih dengan kematian Abu Talib yang seperti ini. Bukan sedih dengan ditinggal pamannya, tapi sedih karena pamannya tidak berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ijma' ahli tafsir ayat ini berbicara tentang Abu Talib. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu a'lam. Nih. Pun cekap? Baik. Nggih, semua harus ikhtiar. Makanya ada usaha orang lain mendakwai tadi. Jadi kita tidak melepaskan ya wes karepmu dhewe sesat-sesatno. Jangan kayak gitu ya. Tawarkan kepada yang bersangkutan. Monggo salat. Ayo ibadah. Sesuai dengan kemampuannya. Kita ajari yang paling gampang. Caranya piye? Saisane. Jangan jawab orang iso. Dulu waktu orang ini masih sering beraktivitas, itu kadang ketemu saya ya tak tawari. Sampean kok ora salat kenapa? Ora iso Mas. Ya saisane kok diajari. Aku ora iso. Ngomongnya mau ora iso gitu aja. Karena memang enggak mau sebenarnya. Ada orang yang kayak gitu ya. Jadi sudah berkali-kali diajak, berkali-kali dimotivasi, tapi tetap tidak mau. Wallahu a'lam. Nah nanti sementara misalnya ketika tidak bisa sama sekali, anaknya jadi imam, beliau jadi makmum, keraskan bacaan imam, lalu beliau hanya mengikuti saja, insya Allah salatnya sah. Karena salat sebisanya. Nah, nanti bacanya apa Pak? Ya sebisanya. Jenengan isone maca apa? Fatihah ra iso. Allahu Akbar ora iso. Isone napa?
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya wis, astagfirullah aja. Dalam sholat, sepanjang sholat dia baca astagfirullah. Ada sahabat yang dulu waktu masuk Islam, pertama kali dia masuk Islam, tidak bisa baca Fatihah. Lalu diajari Nabi SAW, selama sholat kamu baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari takbiratul ihram sampai salam. Isi sholat cuman itu. Karena dia nggak hafal doa yang lain, nggak hafal Fatihah. Sambil belajar sebisanya. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang mau disampaikan, Pak? Insyaallah. Ampun. Sebentar. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi motivasi bagi hidup kita untuk bisa lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.